Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat kembali menyaksikan acara Kalbu pada malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Teman-teman, Ustadz Ustadzah dan para pemirsa Smamio GKB Channel, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyaksikan kembali acara Kalbu kajian malam Sabtu pada hari ini. Kalbu hari ini diisi oleh edisi Bincang Pelajar bersama saya, Tasbita Faza Imanda selaku host dan juga Ustadzah Sulistiawati selaku pemateri. Sebelum masuk ke dalam materinya, marilah kita sapa terlebih dahulu pemateri kita. Assalamualaikum Ustadzah Tia. Waalaikumsalam Mbak Faza. Gimana nih kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah Ustazah kabarnya baik, sehat. Gimana kabarnya Mbak Faza? Alhamdulillah baik juga. Baru pertama kali nih Mbak ya kita ketemu. Bener. Setelah adanya pandemi ini ya. Bener banget. Oke. Karena Ustazah juga masih baru ya di sini, jadi baru tahu Mbak Faza yang aslinya ya hari ini ya Mbak. Saya juga baru tahu Ustadzah yang aslinya hari ini. Iya. Oke, terus gimana Mbak rasanya pembelajaran saat ini Mbak? Pembelajaran saat ini pastinya beda banget ya Ustadzah. Kan sekarang kan kita daring. Nah, yang dulu itu kan secara langsung tatap muka. Kalau sekarang kan kita harus di rumah aja, apalagi sendirian gak ada temen gitu. Gak enak ya rasanya belajar di rumah gitu ya, enakan face to face ya, enak langsung ke sekolah ya. Terus gimana sampean menyikapi dengan adanya pandemi ini? Nah, di luar pembelajaran sekolah pastinya untuk tetap suasananya agar seru seperti di sekolah, pasti kita, kalau aku belajar hal-hal yang baru, terus nyari hobi-hobi yang baru, ataupun pokoknya aku mencari suatu hal yang bisa bikin aku senang gitu. Oke, biar nggak suntuk ya ada di rumah terus ya, karena kan belajarnya harus ada di dalam ruangan, ya kan? Nggak boleh keluar rumah, ada aktivitas di luar rumah, harus minimalisir ya Mbak. Oke, terus rasanya gimana? Kesulitan, pusing, galau atau gimana Mbak rasanya? Pasti kalau kesulitan pasti ada. Habis itu pusingnya juga ada, mungkin pusing karena tugasnya. Kalau kesulitannya itu mungkin dari materi-materinya yang disampaikan. Kan kalau dulu itu kita secara tatap muka, jadi kalau buat aku itu lebih gampang masuk materinya kalau secara langsung Ustazah. Kalau secara daring ataupun enggak face to face itu agak sulit masuk gitu. Iya, enakan langsung ya ketika mau bertanya nggak malu gitu iya, kan. Bener banget. Sekarang kalau tatap muka, nggak tatap muka ya, online lah ya. Iya, online. Itu anak-anak pada malu ketika bertanya ya kan. Beda banget ketika langsung bertemu gurunya ya kan. Oke. Pembelajaran daring ini dirasakan oleh semua juga Mbak, semua yang ada di kalangan pendidikan ini, terutama guru termasuk saya ya, kemudian para pelajar termasuk Mbak Faza juga ya. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Ustazah, tadi kan habis nanya kabar, terus Ustazah nanya tentang daring, habis itu kesulitan, habis itu juga pusing. Apakah itu berhubungan nih Ustazah sama materi yang bakal kita sampaikan pada Kalbu hari ini? Oke, pada Kalbu malam hari ini kita ada kaitannya dengan daring, karena dari tadi kita bahas tentang daring sama pusing ya Mbak. Iya, benar banget. Jadi untuk malam hari ini, pekan keempat ya, setiap pekan keempat kita akan bahas bincang pelajar ya. Benar. Nah, untuk tema pekan keempat malam hari ini yakni tentang daring bikin pusing. Wow, daring bikin pusing. Iya. Wow. Nah, diambil dari kata daringnya nih Ustazah. Iya. Mungkin kan ini masih baru atau masih asing mungkin di beberapa telinga orang-orang ini ya. Kan bingung, ini daring apa sih kok bisa sampai bikin pusing gitu kan. Nah, kira-kira nih Ustazah, apa sih pengertian atau penjelasan tentang daring sendiri ini? Oke, sebelum kita bahas ke pusingnya ya, kita
belajar tentang daringnya dulu biar para pelajar di luar sana tahu, para ustadz-ustadzah juga tahu apa sih daring itu. Nah, daring ini merupakan istilah baru bagi para pelajar di luaran sana. Kita mungkin baru tahu daring sejak adanya pandemi ini ya, Mbak. Benar. Iya, jadi daring ini merupakan istilah baru dan padanan kata yakni online. Jadi daring ini padanan katanya yakni online, Mbak. Pasti sudah tahu ya kalau Iya. online, tapi kita sering menggunakan daringnya itu, Mbak. Iya. Jadi daring ini merupakan singkatan. Nah, kepanjangannya apa sih? Kepanjangannya yakni dalam jaringan, Mbak. Sebenarnya ada juga selain daring ini ada juga luring, luar jaringan. Tapi karena ini pandemi, jadi kita sering menggunakan daring dalam jaringan ya, Iya, Mbak. bener banget. Oke. Jadi contoh ya, Mbak Faza ketika melakukan pembelajaran di rumah, pasti menggunakan laptop, smartphone dan lain sebagainya. Nah, semua itu kan pasti terhubung dengan jaringan internet ya, Mbak. Benar. Nah, itulah yang dinamakan dengan daring. Dan pasti kita sering menjumpai istilah daring itu di berbagai media atau dimanapun tempatnya ya, karena pada kesempatan ini, pada tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya kita mengalami pandemi, Mbak. Jadi harus melakukan pembelajaran secara daring. Oh, kayak gitu ternyata teman-teman. Ternyata daring itu merupakan singkatan dari dalam jaringan, dan daring ini berhubungan erat dengan teknologi internet ya, Ustazah. Iya, sangat berhubungan. Oh, gitu. Nah, terus untuk pembelajaran daring ini sendiri ya, Ustazah, kan baru Iya. setahun kalau nggak salah Iya, ya, hampir Ustazah. setahun Iya. ya. Nah, apakah kan untuk pembelajaran daring ini juga merupakan hal yang baru nih, Ustazah, Iya. ya, untuk kita semua. Nah, setiap hal-hal baru kan pasti ada kesulitannya sendiri, Iya. sama kendala-kendalanya sendiri, apalagi kita juga belum terbiasa kan sama hal ini. Iya. Nah, mungkin untuk pelajar kayak aku, mungkin kendala atau kesulitannya mungkin dalam pembelajaran kayak kita kan nggak ketemu nih Ustazah Iya. sama gurunya, mungkin juga menyerap materinya yang sulit, Iya. ataupun nanti misalkan kita nggak tahu nih, loh ternyata ini ada tugas, habis itu juga misalkan dijelasin, habis itu kita bingung, habis itu kita malu buat nanya, soalnya didengar sama teman-teman yang lain kayak gitu kan. Nah, itu mungkin buat pelajar kendalanya itu. Nah, untuk guru sendiri nih, ada nggak sih kendalanya, Ustazah? Oke, kan adanya pandemi ini kan sudah ada selama hampir setahun ya, Hampir Mbak. setahun. Oke, dan itu dirasakan oleh para pelajar khususnya Mbak Faza, kemudian Benar. dirasakan oleh guru juga, terutama ustadzah, dan dirasakan oleh para orang tua juga, apalagi kalau orang tua yang anaknya masih kecil, masih butuh bimbingan ya, itu Benar. pasti dirasakan. Nah, apa sih yang dirasakan oleh guru ya? Merasa kesulitan nggak sih? Iya, pasti guru akan merasa kesulitan ketika pertama kali menghadapi masa pandemi ini. Benar. Kan guru dituntut untuk mengajar online, berarti kan membuat media Iya. semenarik mungkin untuk mengajar agar siswa-siswanya itu gampang menyerap pembelajaran tersebut. Nah, untuk guru-guru yang ada di luaran sana, pelosok-pelosok sana, pasti kan merasa kesulitan, Mbak. Karena apa? Karena guru-guru di luaran sana belum tentu menggunakan media sebelumnya. Nah, untuk guru-guru yang di sekolah sini kan sudah modern ya sekolah Iya. ini. Jadi guru-guru sebelum adanya pandemi pasti sudah melakukan pembelajaran itu dengan berbagai media, Mbak. Benar. Jadi kan sudah adaptasi, sudah tahu caranya mengetik, caranya membuat PPT dan lain sebagainya. Beda dengan guru-guru yang ada di pelosok-pelosok sana, nggak tahu caranya membuat media, PowerPoint pun nggak tahu ya kan. Iya. HP pun belum tentu semua punya, apalagi anak-anak ya. Nah, itu di luaran sana itu banyak guru itu yang langsung datang ke rumah siswa. Jadi mendatangi rumah siswa satu persatu untuk mengajar. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini sangat betapa perjuangan banget seorang guru untuk melakukan pembelajaran secara online. Walaupun nggak bisa online, tapi guru harus mendatangi rumah siswa masing-masing. Itu yang bagi guru yang ada di pelosok sana. Kan kasihan banget ya.
Nah, enak bagi guru yang sudah tahu cara menggunakan teknologi, tinggal mengembangkan lagi ya, Mbak. Iya. Tinggal mengembangkan, jadi gimana siswanya itu senang pembelajaran di rumah, nggak bosen gitu kan. Jadi kan tiap guru mempunyai versi masing-masing ya. Benar. Ada guru yang suka mengajar dengan menampakkan wajah dan suara. Jadi membuat media itu wajah dan suaranya terlihat ya. Iya. Ada guru yang nggak suka menampakkan wajah, jadi cuman suaranya ada, voice note gitu lah Iya. Mbak. Ada juga guru yang cuman suka kayak buat apa ya, kayak emot-emot gambar-gambar. Iya. Nah kan gitu, jadi beda-beda tiap guru versinya masing-masing Oh. membuat media pembelajaran yang menarik. Oke, begitu Mbak. Kemudian pembelajaran daring ini kan merupakan terobosan baru ya Mbak di Bener dunia banget. pendidikan Iya. ini. Nah, menurut Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, itu akan memberlakukan pembelajaran daring ini, pernah mengatakan Menteri Nadiem Makarim ini pernah mengatakan akan menjadikan terobosan baru metode belajar online ini. Jadi akan dilakukan seterusnya walaupun pandemi usai. Tapi kita kan nggak tahu ya Iya. Mbak, nggak tahu ini hanya mengatakan atau akan dilakukan sampai pandemi usai atau akan diberhentikan ketika pandemi usai. Tapi semoga aja lah ya kita tetap bisa melakukan pembelajaran walaupun itu online ataupun face to face. Semoga kita tetap semangat belajar ya Mbak. Amin. Wow, keren banget teman-teman penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, mari kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Kembali lagi di Kalbu Kajian Malam Sabtu. Nah, tadi kan Ustazah udah jelasin nih apa aja kendala-kendalanya, habis itu kesulitan-kesulitannya juga baik dari pelajar, guru maupun orang tua. Nah, di samping kesulitan atau kendala-kendala yang ada ini, apakah daring itu membantu Ustazah di situasi pandemi yang sekarang ini terjadi? Ya tentunya sangat membantu Mbak Faza daring ini. Karena apa? Karena dengan adanya pembelajaran daring ini kan kita awalnya pembelajaran itu secara face to face ya Mbak, tatap muka. Ya. Kemudian kita selalu melakukan aktivitas itu di luar ruangan ya. Nah sekarang kita gimana caranya harus melakukan pembelajaran di dalam rumah. Jadi meminimalisir ya waktu kita. Jadi jangan sampai kita melakukan banyak aktivitas di luar. Kita harus banyak-banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Karena ya kita tahu lah ya adanya pandemi COVID ini kan pasti sangat
sangat membuat kita merasa terganggu ketika Iya. belajar atau pembelajaran. Maka dari itu kita pinter-pinternya harus melakukan atau menjaga jarak. Jangan sampai kita banyak-banyak melakukan aktivitas di luaran sana, Mbak. Oh gitu. Nah, habis itu ya nih Ustazah ya, kan pembelajaran daring ini tuh dari rumah aja nih ya Ustazah. Kan pasti aku selaku pelajar dan juga mungkin teman-teman lainnya itu ngerasa kayak aduh bosen banget di rumah Iya. aja, nggak ada teman-teman kayak gitu kan. Apalagi kita dibikin pusing sama tugas-tugas yang diberikan sama para guru-guru. Nah, kira-kira nih menurut Ustazah punya nggak sih tips and trick atau solusi-solusi supaya kita itu bisa agak Nggak lebih pusing iya gitu nggak ya, pusing gitu. mikirin pembelajaran daring Bener. ini. Iya, jadi biar para pelajar di luaran sana nggak merasakan pusing pembelajaran daring, berada di dalam rumah terus. Nah, Ustazah punya tips dan trik. Tapi sebelumnya Ustazah mau ngasih motivasi ya buat kalian semua, untuk para pelajar di luaran sana. Semoga dengan adanya pembelajaran daring ini, kita harus selalu mengatur waktu kita ya, apalagi Benar. seorang pelajar harus pinter-pinter mengatur waktu biar ketika ada tugas dari guru kita nggak keteteran, nggak banyak tugas Iya. yang menumpuk. Contohnya ya, ketika di sekolah ini tugas kan ada di aplikasi Moodle ya, Mbak. Iya bener Nah, banget. itu sudah dikasih tahu oleh ustazahnya bahwa setelah ada materi, kemudian besok ada tugas anak-anak gitu kan, sudah dikasih tahu. Gitu belum tentu semua anak mengerjakan tugas, padahal ketika pembelajaran daring sudah dikasih tahu setelah pembelajaran ini ada tugas anak-anak bisa dikerjakan. Kan enak ya, sudah ada aplikasi Moodle, tinggal download, mengerjakan materi. Nah, bagi anak-anak yang pintar mengatur waktu, pasti dia nggak akan merasa kesulitan, nggak merasa pusing adanya pembelajaran daring ini. Pasti merasa, oh enak-enak aja, fine-fine Iya. aja, karena dia mengerjakan tugas sesuai dengan waktu tersebut. Setelah dikasih tugas, langsung mengerjakan. Jadi enak, harus pinter-pinter mengatur waktu. Oke, kemudian untuk tips-tipsnya nih Mbak Faza. Oke, tips-tips agar para pelajar di luaran sana nggak pusing mikirin pembelajaran daring. Nah, Benar. untuk tips yang pertama itu kita harus mempunyai gaya belajar, memahami gaya belajar. Jadi setiap pelajar itu pasti punya gaya belajar yang berbeda-beda Mbak Faza. Contoh Mbak Faza, gaya belajarnya seperti apa Mbak? Kalau aku gaya belajarku pokoknya aku itu bisa memahami materi lebih gampang itu dengan banyak gerak Ustazah. Oh, oke, berarti Mbak Faza ini termasuk kinestetik ya? Benar, Kayak benar belajar banget. yang kinestetik, suka dengan gerakan. Jadi membaca, menulis sambil gerak, itu Iya. baru masuk. Baru masuk. Nah, gaya-gaya belajar ini ada banyak. Ada yang anak yang sukanya visual, auditori, kan banyak ya macam-macamnya. Ada yang ketika cuman mendengarkan saja tanpa melihat gambar, itu sudah paham semua. Itu bagi yang anak auditori, Mbak. Benar. Tapi bagi anak yang visual, mendengarkan saja, dia nggak akan paham. Pasti masih butuh bantuan gambar, Mbak. Nah, itulah mengapa setiap pelajar harus memahami gaya belajar masing-masing. Apalagi Mbak Faza tadi ya, kinestetik, berarti kan harus sambil membaca, kemudian menulis juga. Benar. Apalagi melihat gambar dan sambil gerakan, Bergerakan, sambil iya. bergerak, itu baru nyantol mata pelajaran ya. Benar. Kan beda-beda ya Mbak Faza. Oke, gitu. Itu tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, pilih lokasi yang nyaman, Mbak. Jadi untuk pelajar di luar sana, biar kalian gak pusing mikirin pembelajaran daring ini, tips yang kedua, pilih lokasi yang nyaman. Nah, untuk apa ya, para pelajar di luar sana pasti memiliki lokasi tersendiri ketika melakukan pembelajaran online. Kan di rumah kan banyak ya lokasi. Ada kamar tidur, ruang belajar, ada teras rumah, dan lain sebagainya. Nah, untuk Mbak Faza sendiri melakukan pembelajaran itu nyamannya di ruang mana, Mbak? Kalau aku nyamannya di kamar, terutama di kasur Ustazah. Nah, kenapa kok suka di kamar?
dingin karena ada AC, habis itu empuk aja di kasur. Jadi lebih masuk materinya. Iya. Biasanya kalau cewek kan suka menghias kamarnya ya, Bener. makanya memilih kamar sebagai tempat ternyaman ketika belajar. Nah kalau cowok pasti bisa memilih tempat belajarnya atau di teras rumah ya. Bener. Nah apalagi kalau kamar-kamar itu kan setiap pelajar beda-beda. Ada yang suka menghias dengan apa ya, kayak lampu warna-warni. Iya. Ada yang suka warna biru, suka warna pink. Jadi dihias sebaik mungkin biar dia itu nyaman belajar di rumahnya, ya kan? Karena kita melakukan pembelajaran daring ini ya. Nah, itu untuk tips yang kedua para pelajar di luaran sana. Jadi yang pertama tadi kita harus memahami gaya belajar. Yang kedua, pilih lokasi ternyaman. Kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan alat yang kita butuhkan, Mbak, ketika melakukan pembelajaran daring. Contoh, Ustazah mengajar bahasa Arab, kemudian Mbak Faza sudah menyiapkan laptop maupun smartphone di rumah ya, karena itu memang kebutuhan. Benar. Kemudian menyiapkan buku dan alat tulis juga buat mencatat ketika nanti ada materi yang penting, yang gampang lupa, jadi dengan mencatat gitu ya. Jadi yang ketiga, kita harus menyiapkan alat tulis. Apalagi kalau kayak pelajaran itu Mbak, yang praktek-praktek kayak biologi, kimia, itu kan nggak cukup hanya alat tulis. Jadi tergantung gurunya menginstruksikan apa gitu kan ya. Nah itu yang ketiga. Nah untuk yang keempat, siapkan teman mengobrol. Jadi untuk para pelajar di luaran sana, biar kalian nggak pusing mikirin pembelajaran daring pada saat ini, kalian harus punya teman mengobrol. Nah, contoh Mbak Faza pasti punya teman mengobrol ya? Pasti. Iya, jadi cerita apapun itu kepada temannya. Kalau memang gimana ya, nyamannya sama orang tua, ya boleh, itu termasuk teman mengobrol ya. Nyaman sama orang tua, cerita, oh saya nggak paham pelajaran ini Bu. Itu kan berarti sudah termasuk teman mengobrol, tapi orang tua ya. Nah, kalau Mbak Faza kan sahabat ya? Sahabat. Iya. Jadi ketika ada teman mengobrol itu akan meringankan beban pikiran kita dan akan terjawab materi yang kita nggak ketahui. Benar. Contoh Mbak Faza nanya ke Ustazah, Ustazah tadi itu maksudnya apa ya? Nah itu kan Ustazah pasti akan menjelaskan. Setelah itu Mbak Faza wis nggak mikirin lagi, wis nggak pusing kan? Pasti seneng lah ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Nah itulah tadi tips dan trik agar para pelajar di luaran sana nggak merasakan pusing pembelajaran daring ini Mbak Faza. Oh kayak gitu, ternyata kayak gitu teman-teman tips and triknya. Yang pertama tadi harus memahami gimana cara gaya belajar kita, karena pribadi masing-masing pasti memiliki gaya belajar yang beda-beda. Yang kedua, tentukan lokasi yang nyaman supaya nanti suasananya juga ikut nyaman gitu, Iya, jadi nggak enak. pusing ya Iya mikirin. benar. Habis itu yang ketiga, pastikan kalian menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan saat pembelajaran daring. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan teman mengobrol. Iya. Dan juga yang paling penting, kita harus bisa mengatur waktu ya, Iya, manajemen jangan waktu. sampai kita dikejar-kejar deadline ya. Iya, Jangan sampai benar. tugas menumpuk ya Mbak Faza. Nah, teman-teman, itu tadi tips and triknya, semoga bermanfaat. Dan setelah ini kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW peak. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik.
Kembali lagi di acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Oke, meneruskan perbincangan yang tadi ya Mbak. Dengan adanya tips dan trik agar kita nggak pusing mikirin pembelajaran daring pada saat ini, Ustazah harap para pelajar di luaran sana tetap semangat belajar. Jangan sampai males-malesan ya kan? Benar. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi daring bukanlah penghambat kalian untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi beruntunglah bagi para pelajar di luaran sana, semangatlah dalam menuntut ilmu karena akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Begitu juga menurut Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Mbak. Nah, mengatakan bahwa orang yang dimudahkan menuju surga itu adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas, Mbak. Jadi jangan sampai kita itu mencari ilmu, menuntut ilmu itu dengan dengan gak ikhlas, dengan grundel gitu ya. Iya. Kita harus ikhlas menuntut ilmu, apalagi Mbak Faza sebagai pelajar ya, harus ikhlas menuntut ilmu karena Allah akan mengarahkan kita, akan bimbing kita dan akan akan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah. Wah, ternyata kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu karena barang siapa yang menuntut ilmu nanti oleh Allah akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, ini terus nih ya Ustazah, kan kita akan membahas tentang daring. Iya. Nah, dan daring ini pasti berkaitan erat sama pandemi Iya. sekarang ini kan Ustazah. Nah, menurut Ustazah nih, dengan pandemi yang nggak tahu kapan selesainya ini, itu ada nggak sih Ustazah solusi gimana sih biar kita itu tetap kuat gitu dalam menghadapi pandemi di masa-masa sekarang kayak gini? Oke. Dengan adanya pandemi di masa-masa sekarang, biar kita kuat ya, biar semua orang di luaran sana kuat menghadapi pandemi ini, kita kan sudah sebagai umat muslim kan sudah dibekali oleh Allah iman dan Islam ya. Begitu juga kehidupan kita pasti selalu ada ujian cobaan. Dan manusia itu pasti diberikan ujian oleh Allah yang berbeda-beda. Jadi sesuai kesanggupannya ya Mbak Faza. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai merasa jenuh, merasa bosan melakukan pembelajaran daring ini. Karena Allah itu sudah ngasih ujian. Ini kan termasuk ujian ya adanya pandemi Covid ini. Benar. Itu sesuai kemampuan kita masing-masing, batasan kita ya. Jadi pasti Allah itu akan ngasih hikmah di balik semua ini ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah, Mbak. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah pasti akan ditunjukkan ke dalam hatinya, pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah ke dalam hatinya, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jadi untuk para pelajar di luaran sana dan seluruh pemirsa Smamio GKB Channel, jangan sampai ya kalian merasa bosan, jenuh melakukan pembelajaran daring ini. Karena Allah itu memberikan ujian, cobaan kepada kita itu sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Dan kita harus kuat, sabar menghadapi ujian tersebut. Karena kita sebagai umat muslim tadi sudah Ustazah jelaskan, sudah dibekali iman dan Islam. Betapa beruntungnya ya Mbak, kita sudah dibekali iman dan Islam. Jadi kita sabar ketika dikasih ujian sakit, dikasih ujian apapun itu, kita harus sabar menerimanya. Pasti Allah akan memberikan kemudahan nanti di lain waktu ya, di lain hari pasti ada kemudahan dari ujian yang Allah berikan tadi. Pasti ada hikmahnya ya Mbak. Wow, kayak gitu teman-teman. Ternyata kita emang harus kuat karena kita udah dibekali oleh Allah iman dan Islam ya Ustazah. Nah, sebelum kita lanjut lagi
kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW peak. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik. Kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Nah, tadi kan udah dikasih solusi nih sama Ustazah Tia ya, solusi untuk tetap kuat dalam menghadapi masa pandemi ini. Karena pastinya pandemi ini sudah direncanakan oleh Allah dan juga pasti rencana Allah itu selalu akan ada hikmah di balik semua itu ya Ustazah. Nah, kita udah bincang-bincang lama banget nih Ustazah. Hampir 1 jam ya. Hampir satu Hampir 1 jaman. jam, ya. Gimana Ustazah rasanya mengisi kalbu ini? Ya lega ya, alhamdulillah. Walaupun awalnya agak gimana ya, Deg-degan. deg-degan, tapi ketika sudah ngobrol, ya enak lah Enak ya, banget. udah biasa. Kalau aku juga ini kan baru pertama kali juga, tadi di rumah sempat deg-degan banget, Iya. takut nggak bisa ngomong kayak Iya. gitu. Ternyata gampang banget teman-teman. Nah, untuk materi kali ini yakni daring bikin pusing. Tadi kan udah ngobrol panjang lebar tentang daring, habis itu tentang kesulitannya apa aja, habis itu gimana tips and trick dan solusi-solusi yang diberikan oleh Ustazah Tia. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita semua yang ada di lembaga pendidikan pastinya akan selalu menghadapi hal-hal yang baru yang nantinya akan terus berdatangan nih Ustazah, dan kita itu pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Seperti daring ini kan dulu kita belajarnya langsung, ketemu langsung gitu, sekarang harus face to face atau harus online. Habis itu juga metode daring ini pastinya akan terus berlanjut dan juga nantinya akan terus dikembangkan supaya lebih bervariatif dan juga efektif, sehingga nantinya kita tidak menghadapi kendala atau kesulitan yang sama nih Ustazah. Iya. Habis itu kita juga selaku pelajar itu dituntut untuk menuntut ilmu ternyata juga di mana saja dan juga dalam kondisi apapun Ustazah, nggak Iya, cuman kondisi pastinya. normal doang, ternyata sekarang juga tetap gitu ya Ustazah Iya, harus menuntut walaupun ilmu. di masa
kondisi Iya. seperti ini ya Mbak Faza. Dan juga kita dari pandemi ini kita itu belajar untuk menyikapi suatu permasalahan yang mungkin nanti kedepannya bakal ada permasalahan baru. Kita kan nggak ada yang tahu nih Iya. Ustazah ya. Harus siap menghadapi situasi yang kedepannya Iya gimana gitu ya. benar. Habis itu kita juga dianjurkan untuk memanfaatkan nih Ustazah, memanfaatkan teknologi yang ada karena kan sekarang udah canggih semuanya. Habis itu kita bisa akses dengan mudah kayak tentang informasi atau ilmu-ilmu materi-materi yang mungkin kita kan nggak paham nih yang diajarkan sama guru-guru. Nah, kita bisa nih nyari di website-website kayak misalkan YouTube, pembahasan mengenai ini gitu Iya, selainnya. tapi jangan sampai ya dengan adanya teknologi tadi kita menyalahgunakan, kita Benar. manfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Jangan sampai ya. Jadi kita pinter-pinternya mencari informasi. Jadi kita harus pinter mencari informasi yang baik-baik, yang positif-positif. Benar Kadang kan banget. ada hoax ya Mbak. Iya, Nah langsung itu kan percaya. nggak tahu itu hoax apa enggak. Jadi kalau bisa nanya ke guru atau ke teman. Kemudian manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin. Mungkin. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian untuk tips-tips yang Ustazah kasih tadi ya, ada 4 tips tadi ya Mbak. Iya. Yang pertama apa tadi Mbak? Yang pertama tadi mengetahui gimana gaya belajar kita Iya, Ustazah. jadi tiap siswa itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi Ustazah ketika menyampaikan materi kalau hanya ceramah saja, itu yang masuk hanya anak-anak yang auditori ya. Iya, benar. Karena hanya mendengarkan saja. Tapi ketika dikasih gambar dan praktek itu semua anak pasti seneng karena di sana ada banyak ada anak yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik seperti Mbak Benar, Faza. Jadi iya. suka mempraktekkan. Jadi melihat gambar, kemudian mendengarkan dan juga mempraktekkan. Dan yang kedua tadi apa Mbak Faza? Yang kedua tadi mencari posisi yang nyaman Ustazah untuk belajar. Jadi para pelajar di luaran sana pastilah kalian memilih posisi ternyaman kalian untuk belajar. Benar. Walaupun kondisi seperti ini, tetaplah semangat untuk belajar. Jangan sampai malesan Iya, ya. benar. Yang ketiga apa Mbak? Yang ketiga tadi jangan lupa untuk menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran daring nih Ustazah. Itu sangat penting. Pastinya dengan adanya alat kita bisa melakukan pembelajaran secara online, secara Benar. daring ya Mbak. Yang terakhir, jangan lupa siapkan teman untuk mengobrol. iya, jadi kita harus memiliki teman untuk mengobrol ketika kita lagi sedih, kemudian mikirin tugas, kita bisa curhat ke teman. Pasti teman bisa mengasih solusi. Jadi kita benar. wis nggak kepikiran lagi, nggak pusing mikirin pembelajaran daring tersebut ya Mbak Faza. Iya, benar banget. Jangan lupa ya teman-teman, itu tips sama trik dari Ustazah Tia nanti jangan lupa dilakukan, mungkin aja beneran bisa atau beneran manjur kayak gitu. Iya. Nah, kan tadi udah lama banget ya bincang-bincangnya. Semoga ilmu-ilmu yang kita sampaikan atau yang Ustazah Tia sampaikan bisa bermanfaat bagi saya maupun bagi kalian semua. Nah, kita udah hampir selesai ya Ustazah. Iya, selesai hampir nih ya. selesai ini. Nah, sebelum aku tutup nih Ustazah ada nggak sih motivasi atau kata-kata untuk para pemirsa, teman-teman ataupun ya kita semua supaya kita lebih semangat gitu Ustazah dalam menghadapi situasi ini? Oke, untuk para pelajar di luaran sana termasuk ustadz-ustadzah harus bisa menyesuaikan kondisi ini ya. Jadi dengan adanya keadaan ini janganlah sampai kita nggak melakukan pekerjaan kita. Benar. Kita harus tetap melakukan pekerjaan kita, apalagi kita sebagai guru di naungan pendidikan. Kita harus tetap mengajar, membuat media pembelajaran semenarik mungkin agar para pelajar semangat belajar, ya kan? Benar banget. Kemudian untuk para pelajar di luaran sana tadi sudah Ustazah bilang ya, karena teknologi sudah semakin canggih ya. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu, ketika nggak tahu mencari informasi tentang materi apapun itu, kita bisa mencari lewat internet dan sebagainya. Tapi kita harus memilah-milah Mbak. Jangan sampai asal mencari tapi itu ternyata hoax atau hal-hal yang negatif nggak sesuai ya. Jadi pinter-pinternya kita memilah materi yang ada di internet tersebut ya Mbak Faza.
Itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kalian semua pelajar Semamio dan para ustadz dan ustazah tetap semangat melakukan aktivitas di luaran sana ya. Ya, amin. Terima kasih Ustazah motivasinya. sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita udah selesai ya nih Ustazah ya. Terima kasih buat teman-teman karena udah meluangkan waktunya untuk menyaksikan acara Kalbu pada hari ini. Saya Tasbita Faza Imanda selaku host. Dan saya Sulistiawati selaku materi Kalbu pada malam hari ini. Pamit undur diri. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab.